Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah susuk pemikat demi kebutuhan keluarga. Cerita pada kali ini masih ditulis oleh akun yang bernama @nlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, semua nama, tempat, dan juga tokoh sudah disamarkan ya teman-teman, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama juga. Yuk langsung saja, kita mulai ceritanya. Mas, masa kita mau begini-begini terus? Kamu coba cari kerjaan yang lain saja mas. Jangan cuma di rumah saja kamu. Nganggur-ngangguran gak jelas gitu mas, ucap Mbak Septi. Namun lelaki yang bernama Mas Gary itu hanya terdiam menatap koran yang dibacanya, sehingga membuat Mbak Septi benar-benar naik pitam. Pada akhirnya, anaknya sendiri yang menjadi korban emosinya Mbak Septi. Anak kecil yang tidak berdosa itu harus mendapatkan jeweran pada telinganya. Anak kecil itu menjerit meringis kesakitan pada saat jari tangannya Mbak Septi menjewer telinga Sasa. Lelaki yang sedari tadi sibuk membaca koran pun beranjak untuk mencegah istrinya. Udah, stop Sep. Kamu tidak boleh kasar seperti itu sama Sasa. Dia nggak salah apa-apa. Kalau kamu mau melampiaskan emosimu itu, ya sama aku saja, ucap Mas Gary. Mbak Septi akhirnya melepaskan jeweran pada telinganya Sasa, anaknya sendiri. Sedangkan Mas Gary langsung membawa Sasa keluar dari rumah untuk menghibur Sasa yang masih menangis. Mbak Septi duduk termenung, merenungi nasib di atas kursi yang sudah mulai dimakan rayap. Kehidupannya Mbak Septi dan juga Mas Gary sekarang semakin tidak karuan, serba kekurangan. Mas Gary tidak memiliki pekerjaan dan dia benar-benar pengangguran. Sedangkan Mbak Septi juga bingung, tidak memiliki pengalaman bekerja karena hanya lulusan SD. Mbak Septi juga tidak memiliki bakat atau keterampilan untuk membuat kue ataupun makanan lain untuk berjualan. Sehingga keluarganya Mbak Septi dan Mas Gary harus meminjam uang atau hutang ke sana kemari. Sempat juga terkadang keluarganya Mbak Septi tidak makan seharian karena tidak ada makanan sama sekali untuk dimakannya. Sebelum menjadi pengangguran, sebelumnya Mas Gary ini bekerja sebagai penjual es lilin keliling yang dibuat sendiri. Akan tetapi, karena semakin hari, semakin sepi dagangannya membuat usaha es lilinnya Mas Gary ini harus gulung tikar dan modal untuk usahanya itu telah habis akibat kerugian yang didapatkannya. Mbak Septi sekarang lebih sering marah-marah kepada Mas Gary dan selalu membentak anaknya yang masih kecil itu karena bandel. Mereka tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari bambu yang sudah usang dan juga lapuk. Ya meskipun begitu, mereka harus menempati rumah itu sebagai tempat berteduh meskipun di saat hujan deras turun. Atap rumahnya berlubang sehingga air hujan masuk ke dalam rumahnya dan harus ditedeng oleh Mbak Septi dengan ember supaya lantainya tidak banjir. Rumahnya yang tidak begitu besar dan luas itu pun memiliki rasa nyaman untuk ditempati. Semburat sinar matahari sudah muncul dari ufuk timur. Terlihat Mas Gary sedang mencuci motor bututnya yang sudah benar-benar kotor. Mas Septi pun kemudian duduk di teras rumahnya sembari menghirup udara segar di pagi hari sembari melihat Mas Gary mencuci motor bututnya di depan rumah. Mbak Septi bingung dan juga pusing memikirkan hari ini harus makan apa, karena sama sekali tidak ada beras ataupun makanan lain di rumahnya. Mas, sini mas, aku mau ngomong. Mas Gary yang sedang mencuci motor pun langsung beranjak menghampiri Mbak Septi. Ada apa dek? Mau ngomong apa? Cecar Mas Gary. Kita mau makan apa hari ini? Di rumah tidak ada makanan. Kamu pinjam aja atau utang dulu lagi ke warung tetangga situ, jawab Mas Gary. Ya nggak mau lah mas, aku malu, masa ngutang terus? Iya terus mau gimana lagi dek? Kita mau makan apa?
Ya aku nggak tahu lah mas. Kamu sana kayak cari kerja atau apa? Jawab Mbak Septi. Mas Giri hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Akhirnya mau tidak mau Mbak Septi harus pergi ke warung tetangganya untuk mengutang beras dan telur serta minyak. Dengan berjalan kaki, Mbak Septi menuju ke warung tetangga yang berjarak beberapa meter saja. Bu, saya datang ke sini mau ngutang lagi, apa boleh bu? Hutang kamu yang kemarin saja, belum kamu bayar. Sekarang mau hutang lagi, ucapnya. Iya pasti nanti akan saya bayar kok bu, tapi kali ini saya mohon bu. Kasihan anak saya bu, belum makan bu, dia nangis terus. Alasan saja kamu itu. Seperti biasanya, awas ya kalau nanti tidak bayar, ucapnya. Iya bu, nanti pasti akan saya bayar, kata Mbak Septi. Ibu penjual warung tetangganya tersebut memberikan beras, telur, dan minyak untuk keperluan Mbak Septi. Terima kasih ya bu, jawab Mbak Septi. Lalu Mbak Septi pergi meninggalkan warung tetangganya. Mbak Septi merasa tenang karena dia sudah mendapatkan beras untuk nanti dimasaknya. Sesamanya di rumah, Mbak Septi mencuci beras yang tadi didapatnya. Setelah dicuci beras itu kemudian Mbak Septi masak di atas bara api yang membara. Mbak Septi tidak memiliki kompor, dia hanya menggunakan yaitu tungku. Sembari menunggu nasinya matang, Mbak Septi ditinggal mandi terlebih dahulu. Singkat ceritanya, nasi sudah matang, Mbak Septi mulai mendadar telur untuk lauk nanti. Setelah semuanya sudah siap, Mas Geri, Mbak Septi, dan Sasa menyantap makanannya dengan lahap. Mas, kamu boleh cari kerja mas. Aku malu mas harus ngutang terus, ucap Mbak Septi. Sampai muak Mas Geri mendengar ucapan Mbak Septi yang terus-terusan seperti itu. Iya dek, nanti siang aku cari kerja. Nah gitu dong mas. Mereka pun kemudian melanjutkan kembali makannya. Siang itu terasa begitu panas sekali, terik matahari yang panas membuat kepala terasa sakit. Mas Geri berkeliling dengan menggunakan motor bututnya. Dia mencari pekerjaan ke sana kemari namun belum juga didapatnya. Karena sudah lelah muter-muter, Mas Geri pun memutuskan untuk pulang saja kembali ke rumahnya. Mbak Septi yang sedang duduk di ruang tamu sayup-sayup mendengar suara motor suaminya. Mas Geri memarkirkan motor butut di depan rumah yang cukup luas itu. Setelah motor sudah terparkir, Mas Geri beranjak masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Geri duduk di kursi di hadapannya Mbak Septi, sembari memangku Sasa yang menghampiri Mas Geri. Kok sudah pulang mas? Gimana, sudah dapat kerjaan apa belum? Mas Geri menghela nafas panjang. Belum dek. Ya kok belum sih mas? Kok kamu sudah pulang? Katanya belum dapat kerja. Aku kan bilang kalau belum dapat kerjaan kan jangan pulang dulu, ucap Mbak Septi. Aku capek dek, apalagi suasananya sangat panas sekali, aku gak kuat. Ya ampun mas, cuman gara-gara panas saja kamu lelah dan menyerah mas. Dulu juga kamu berjualan keliling itu gak apa-apa mas panasan, Mbak Septi menimpali. Iya nanti besok aku cari kerja lagi dek. Ya kalau kamu gini terus aku bisa ninggalin kamu mas. Ya kamu jangan ngomong gitu dong, sabar dek, kata Mas Geri. Tanpa menjawab pertanyaan dari suaminya, Mbak Septi langsung beranjak pergi masuk ke dalam kamar meninggalkan Mas Geri dan Sasa. Brak! Terdengar suara hentakan pintu kamar yang disengaja digebrak oleh Mbak Septi. Mas Geri hanya bisa mengelus dada dan beristighfar. Singkat ceritanya, hari berikutnya Mas Geri mencari pekerjaan lagi ke sana kemari. Dia mencari pekerjaan, tapi tetap saja hasilnya nihil. Mas Geri belum juga mendapatkan pekerjaan sama sekali. Di jalan utama desa, Mas Geri pun melihat sebuah pos ronda. Dia berhenti sejenak di pos ronda tersebut untuk istirahat. Ternyata di sana sudah ada seorang bapak-bapak yang tengah menikmati secangkir kopi. Permisi pak, saya mau numpang istirahat di sini. Oh iya mas, silakan mas. Masnya dari mana? Saya habis cari kerjaan kesana kemari pak, tapi belum dapat juga. Wah, kebetulan saya masih butuh pekerja untuk bertani di sawah saya. Masnya mau nggak? Ya, yang benar pak. Iya saya mau pak, jawab Mas Geri dengan spontannya.
Daripada menganggur dan istrinya ngomel-ngomel, marah-marah terus, akhirnya Mas Gary pun mengambil tawaran pekerjaan tersebut. Mereka saling berbincang-bincang di pos ronda itu. Mas Gary juga diberikan sebatang rokok oleh bapak itu. Namun Mas Gary yang tidak merokok menolak pemberian rokok itu. "Ini Mas, rokok." "Wah, maaf Pak, saya tidak merokok," jawab Mas Gary. Karena hari sudah mulai sore, Mas Gary berpamitan kepada bapak tersebut. "Pak, saya pamit pulang dulu ya Pak, udah sore." "Oh iya Pak, saya bisa mulai kerjanya kapan ya Pak?" "Besok kamu datang ke sawah yang ada di depan jalan itu pagi jam 7 ya," jawabnya. Mas Gary segera beranjak dari pos ronda untuk pulang ke rumahnya sebelum matahari yang sudah berada di ufuk barat menenggelamkan wujudnya. Dengan laju yang tidak terlalu cepat, Mas Gary kemudian mengendarai motor butut sembari menikmati suasana sore hari angin sepoi-sepoi. Beberapa saat kemudian Mas Gary sampai di halaman rumahnya dan kemudian Mas Gary ini memarkirkan motornya. Terlihat Mbak Septi sedang menyapu teras rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang Mas?" "Iya ini Dek, ayo masuk Dek." Mas Gary dan juga Mbak Septi masuk ke dalam rumah dan mereka berbincang-bincang. Sedangkan Sasa anaknya sedang asik bermain dengan boneka. "Gimana Mas, kamu sudah dapat pekerjaan?" tanya Mbak Septi penasaran. "Udah Dek, alhamdulillah." "Kerja apa Mas, di mana?" "Kerja di tempat juragan sawah Dek, besok mulai kerja." "Bertani Mas?" tanya Mbak Septi. "Nah iya Dek," jawab Mas Gary dengan singkat. "Baguslah kalau begitu, sudah dapat pekerjaan." Kemudian keesokan harinya Mas Gary pun mulai berangkat bekerja untuk hari pertama. Mas Gary menggarap sawah milik juragan yang ada di desa. Dengan terampil dan rajin Mas Gary menggarap sawahnya. Hari sudah siang, Mas Gary pun istirahat bersama dengan para petani yang lainnya. Mas Gary menyantap teh hangat dan pisang goreng yang sudah disediakan juragan. Sembari menikmati angin sepoi-sepoi di tengah-tengah sawah, Mas Gary menyantap hidangan. Terdengar sayup-sayup suara burung berkicau syahdu. Karena beberapa menit kemudian Mas Gary istirahat, dia kemudian melanjutkan kembali pekerjaannya. Singkat ceritanya, Mas Gary sudah mendapatkan uang bayaran dari juragan dan uang tersebut langsung diberikan kepada istrinya. "Ini Dek, uang bayaran pertama," ucap Mas Gary. "Sedikit banget sih Mas, segini mana cukup," kalau Mbak Septi. "Ya kamu itu harus bersyukur Dek, sabar juga. Nanti sedikit demi sedikit kan insya Allah bisa lebih baik," ucap Mas Gary. Dengan wajah yang masih saja murung, Mbak Septi meninggalkan Mas Gary. Hingga akhirnya Mbak Septi pergi entah kemana meninggalkan anak dan suaminya. Mbak Septi pergi bersama temannya yang dulu di rumah orang tuanya. Ternyata Mbak Septi ini sudah janjian untuk ketemuan. Mereka ketemuan di sebuah taman dan Mbak Septi sudah lama sekali tidak pernah bertemu dengan Ranti. "Ranti, apa kabar?" "Alhamdulillah, baik Sep. Kamu kok kelihatan kurus kusam, tidak terawat seperti dulu lagi ya? Kenapa?" "Iya Ran, aku tidak bahagia hidupnya menderita dan juga sengsara nih," ucap Mbak Septi seperti itu. "Ya ampun, kasihan banget sih kamu Sep. Kamu sekarang makin cantik dan bersinar sekali Ran. Sepertinya kamu juga sudah kaya raya ya sekarang." "Ah, kamu itu bisa aja," timbal Ranti. "Kasih tahu rahasianya dong Ran, aku juga kan mau kayak kamu." Namun Ranti, temannya Mbak Septi itu hanya senyum-senyum kepada Mbak Septi. "Kalau kamu mau seperti aku, ya besok kamu ikut aku saja. Kita ketemuan di sini." "Iya Ran, aku mau kayak kamu." Mereka saling berbincang-bincang untuk melepas rasa rindunya yang sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Singkat ceritanya, keesokan harinya Mbak Septi berpamitan kepada Mas Gary untuk pergi dengan Ranti. "Loh, kamu mau kemana Dek? Pagi-pagi gini sudah rapi," tanya Mas Gary. "Aku mau pergi dulu Mas, ada urusan sama Ranti," jawab Mbak Septi. Dan kemudian, "Ini Sasa gimana?" "Ya kamu yang jagain Sasa lah Mas, gantian," ucap Mbak Septi. "Kok aku gimana sih?
Aku kan harus pergi ke sawah dulu, Sep. Kamu bawa saja ini Sasa ketemu sama teman kamu. Mas sudah gak usah ke sawah dulu mas hari ini, jawab Pak Septi. Kamu itu gimana sih? Katanya aku harus kerja. Giliran aku sudah kerja malah disuruh di rumah. Ucap Mas Giri dengan naik pitam. Sudahlah mas, kamu ikuti saja ucapan aku, jawab Mbak Septi kemudian. Mas Giri hanya bisa geleng-gelengkan kepalanya sembari menghela nafas panjang, sedangkan Mbak Septi sudah beranjak pergi meninggalkan Mas Giri dan Sasa. Sesamanya di taman ternyata Ranti temannya itu sudah sampai juga di taman. Kamu sudah lama menunggu, maaf ya Ran, kalau aku telat. Ya lumayan sih, ya gak apa-apa Sep, tenang aja. Ya sudah, ayo kita berangkat. Iya Ran, jawab Mbak Septi dengan singkat. Akhirnya Mbak Septi dan Ranti pergi berdua dengan mengendarai sepeda motor milik Ranti. Perjalanan yang dilalui keduanya cukup berlika-liku seperti kehidupan yang tidak selamanya lurus-lurus saja. Mereka berdua sangat berhati-hati sekali mengendarai motor karena takut jatuh karena kanan kirinya jurang. Waktu yang ditempuh perjalanan mereka sekitar 3 jam perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan ada saja cobaan yang menimpanya. Motor Ranti mogok karena kehabisan bensin, dan mau tidak mau mereka harus mendorong motor sampai ada penjual bensin eceran. Jalanan di tengah hutan yang sunyi itu pun hanya terdengar sayup-sayup suara kicauan burung yang saling bersahutan. Mbak Septi dan juga Ranti berjalan mendorong motor, berharap di jalan depan itu ada penjual bensin. Dengan napas yang sudah tidak peraturan, Mbak Septi dan juga Ranti pun mendorong motor hingga akhirnya beberapa saat kemudian mereka menemukan penjual bensin eceran. Akhirnya ada penjual bensin juga. Wah, selamat kita Sep, ucap Ranti. Iya Ran, alhamdulillah, jawab Mbak Septi dengan singkat. Mereka membeli bensin eceran tersebut hingga full tank, karena supaya nanti tidak kehabisan bensin lagi. Mereka berdua kemudian melanjutkan kembali perjalanannya yang sempat tertunda beberapa menit itu. Baru sekitar 20 menit perjalanan, tiba-tiba saja Ranti merasa kalau motor yang dikendarai itu bannya terasa oleng dan berat. Karena takut terjadi apa-apa, akhirnya Mbak Septi dan juga Ranti pun turun untuk melihat keadaan ban motornya. Sial, kenapa lagi Ran? Bannya bocor, itu lihat. Ada-ada saja sih ini. Dari tadi kok apes terus, jawab Mbak Septi. Iya nih, di sini yang ada bengkel mana lagi ya, kata Ranti. Sudah, kita dorong lagi sajalah, siapa tahu nanti di depan ada bengkel. Mbak Septi dan Ranti pun mendorong motor yang terasa sangat berat sekali, 2 kali lipat dari sebelumnya. Karena ban motor sudah bocor, jadi terasa sangat berat. Mbak Septi mendorong motor Ranti dengan sekuat tenaga. Perjalanan yang dilaluinya itu juga naik turun membuat Mbak Septi serta Ranti merasa sudah tidak kuat untuk memampah motor itu. Apalagi nafasnya sudah sangat tidak beraturan dan keringat yang sudah membasahi tubuhnya. Terlihat dari kejauhan ada bengkel dan Ran, lihat, itu di depan ada bengkel. Yuk semangat, sedikit lagi kita sampai. Iya Sep, ayo ke sana, jawab Ranti. Beberapa saat kemudian akhirnya Mbak Septi dan Ranti pun sampai juga di bengkel tersebut. Mereka berdua harus menunggu terlebih dahulu ban motor yang bocor itu. Emangnya kita itu mau kemana sih Ran? Tanya Mbak Septi penasaran. Sudah, kamu ikut saja, nanti juga tahu kok, jawab Ranti. Seketika Mbak Septi pun terdiam mendengar jawaban dari Ranti. Supaya tidak bosan menunggu motor selesai, Mbak Septi dan Ranti saling bercengkrama. Mbak Septi juga menanyakan, berapa lama lagi perjalanan untuk menuju ke tempat yang akan dituju? Memangnya masih jauh ya perjalanannya? Tanya Mbak Septi. Iya lumayan sih, kalau tadi tidak kehabisan bensin dan juga bocor ya pasti kita sudah sampai Sep, jawab Ranti. Berapa lama lagi? Tanya Mbak Septi lagi. Ya sekitar 1 jam lagi Sep, jawab Ranti. Beberapa saat kemudian akhirnya motor Ranti sudah selesai dikerjakan. Ranti membayar untuk biaya bengkel dan mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Singkat ceritanya akhirnya Mbak Septi dan juga Ranti pun sampai juga di tempat yang telah dituju.
Assalamualaikum, ucap Ranti dan Mbak Septi. Waalaikumsalam, jawab seorang laki-laki yang bernama Mbah Paimin. Silakan masuk, ucapnya menimpali. Ranti dan juga Mbak Septi pun duduk di dalam ruang tamu Mbah Parmin. Mbah Parmin ini adalah seorang ahli supranatural. Mau apa kalian datang ke sini? Tanya Mbah Parmin. Ini Mbah, teman saya mau seperti saya, ucap Ranti. Kamu yakin mau melakukan pasang susuk sama seperti yang dipakai dengan Ranti? Tanya Mbah Parmin. Septi, yang tidak tahu apa-apa, sempat kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Parmin. Mbak Septi menatap lekat pada kedua matanya Ranti. Sudah, kamu ceritakan saja semua masalah kehidupanmu dengan Mbah Parmin ini, ucap Ranti. Mbak Septi pun menceritakan keinginannya supaya wajahnya bisa berseri dan ingin hidup yang sekarang dijalani berubah menjadi seperti yang dialami oleh Ranti. Kalau Ranti dia menggunakan susuk pemikat untuk memikat lawan jenis, apa kamu yakin ingin menggunakan susuk juga seperti Ranti? Saya yakin, Mbah. Tapi banyak ritual yang harus kamu lakukan, kata Mbah Parmin. Apa ritualnya, Mbah? Tanya Mbak Septi penasaran. Kamu harus melakukan tirakat puasa mutih terlebih dahulu selama 3 hari. Nanti hari ketiga kamu datang lagi ke sini karena akan dilakukan pemasangan susuk setelah maghrib, ucap Mbak Parmin. Maksudnya bagaimana, Mbah? Tanya Mbak Septi karena belum paham. Puasa mutih ini kamu hanya boleh makan nasi putih dan air putih saja selama 3 hari. Tidak boleh makan ataupun meminum yang berwarna-warna dan juga memiliki rasa, jawab Mbak Parmin. Baiklah, saya mengerti, Mbah, jawab Mbak Septi. Akhirnya Mbak Septi dan Ranti pun pulang terlebih dahulu untuk menjalankan puasa mutih di rumah. Mas Kiri yang melihat istrinya merasa aneh karena memakan nasi putih dan air putih saja. Dek, kenapa kamu makannya nggak sama lauk? Tanya Mas Kiri. Pakai lauk gimana, Mas? Uang saja tidak punya, mau beli apa kita? Uang dari hasil kerja kamu saja sudah habis, karena aku bilang kan itu tidak cukup, jawab Pak Septi beralasan. Mas Kiri tidak melanjutkan kembali pembicaraannya karena takut malah semakin panjang masalahnya. Singkat ceritanya, Mbak Septi sudah melakukan tirakat puasa mutih selama 3 hari berturut-turut, dan hari ketiga tersebut Mbak Septi diantar kembali oleh Ranti menuju ke rumah Mbah Paimin. Gimana, kamu sudah melakukan puasa mutih? Sudah, Mbah. Apa yang harus saya lakukan berikutnya, Mbah? Nanti sehabis maghrib kita akan melakukan ritual pasang susuknya. Tapi sebelumnya kamu harus dijamas terlebih dahulu, kata Mbah Parmin. Malam hari pun tiba sehabis maghrib seperti apa yang sudah dikatakan oleh Mbah Parmin. Mbak Septi harus dijamas terlebih dahulu dengan menggunakan air yang dicampur dengan bunga kantil yang berjumlah 9 biji dan dengan bunga melati jumlah 900 biji. Itu semua sudah disediakan oleh Mbah Parmin sebelumnya. Kemudian Mbak Septi pun mandi keramas dengan menyiram seluruh tubuhnya. Lalu Mbak Septi didudukan di atas kursi yang dialasi dengan karpet merah yang disediakan oleh Mbah Parmin khusus untuk ritual. Lalu Mbah Parmin menghadap ke barat dan membaca doa-doa tertentu, serta memperlihatkan susuk yang akan dipasang pada telapak tangan Mbak Septi. Kemudian Mbah Parmin mulai memasang susuk emas kepada bagian tubuhnya Mbak Septi. Mbak Septi akan memasang susuknya pada bagian bibir, mata, dan vaginanya. Saat pemasangan susuknya, Mbah Parmin ini mulutnya terus berkomat-kamit membacakan doa-doa atau mantra-mantra. Ketika pemasangan susuk tersebut, di sampingnya sudah ada kemenyan yang berasap tebal, serta beberapa sesajen sebagai ritualnya. Setelah semuanya sudah dipasangkan, bagian tubuh yang dipakaikan dengan susuk emas tersebut menjadi berwarna kemerahan serta membengkak. Namun nanti akan berangsur pulih selanjutnya, pertanda bahwa susuk emas yang ditanam pada tubuhnya Mbak Septi sudah melebur ke dalam tubuhnya Mbak Septi. Sesudah memasang susuk, Mbah Parmin pun memberikan pantangan yang harus dijalankan, ataupun intinya untuk dijauhi oleh Mbak Septi.
Kamu harus jauhi pantangan dari memasang susuk ini. Pantangannya apa, Mbah? Pantangannya kamu tidak boleh untuk memakan sate yang ditusuk, tidak boleh memakan pisang emas, dan tidak boleh makan labu serta timun. Tidak boleh kencing menghadap barat, tidak boleh berkata-kata kotor. Jelas, Mbah Parmin? Iya, Mbah, saya mengerti. Ini jimat yang harus kamu simpan di dalam tas kamu. Jangan sampai diletakkan di lantai atau sampai keluar dari dalam tas, ucap Mbah Parmin sembari memberikan jimat yang terbungkus sebuah kain hitam. Mbak Septi pun kemudian mengangguk mengerti kepada Mbak Parmin. Ranti yang membayarkan semua biaya pemasangan susuk emas pada tubuhnya Mbak Septi. Ya karena kan Mbak Septi kan tidak memiliki uang sama sekali. Ranti meminjamkan uang kepada Mbak Septi. Nanti kalau Mbak Septi sudah memiliki uang banyak, dia akan membayar pinjaman uang dari Ranti tersebut. Setelah selesai, Mbak Septi dan Ranti pun pulang kembali ke rumahnya. Singkat ceritanya, Mbak Septi ini sekarang wajahnya berubah menjadi lebih muda dan cantik berseri, tidak seperti biasanya yang kusam dan juga berkeriput. Mas Geri sekarang sudah tidak bekerja lagi karena dipecat dari juragan. Mas Geri tidak pernah berangkat bekerja karena itu. Dia harus menjaga anaknya di rumah, sedangkan Mbak Septi selalu keluar rumah entah kemana. Hingga pada akhirnya Mbak Septi diajak oleh Ranti untuk ikut bekerja dengan Ranti saat malam hari. Sedangkan Mas Geri itu berada di rumahnya menjaga Sasa dan mengajak Sasa untuk bermain. Ternyata, tanpa diduga-duga selama ini Ranti itu bekerja di sebuah klub malam. Dan Mbak Septi juga ikut bekerja bersama dengan Ranti. Mas Geri sempat bertanya-tanya kepada Mbak Septi dan juga melarang Mbak Septi untuk pergi kerja malam-malam. Kamu mau kemana, Dek? Aku mau kerja lah, Mas, untuk memenuhi kebutuhan kita. Kerja apa, Dek? Dimana kok malam-malam begini berangkatnya? Bukan urusan kamu, Mas. Sudahlah, kamu itu diam saja di rumah jaga Sasa, jawab Mbak Septi. Seketika Mbak Septi pun pergi meninggalkan Mas Geri. Mas Geri menggeleng-gelengkan kepalanya dan mengelus dada. Mbak Septi pergi ketemuan dengan Ranti untuk nanti pergi ke klub malam. Di klub malam tersebut, Mbak Septi dan juga Ranti mencari sosok laki-laki tampan dan kaya raya untuk nanti menyewa jasa Mbak Septi. Beberapa laki-laki tiba-tiba saja menghampiri Mbak Septi. Ternyata pada kala itu mereka semuanya terpikat dengan wajahnya Mbak Septi yang mempesona dan berseri. Malam itu Mbak Septi mendapat banjir pelanggan dan pelanggannya itu banyak sekali intinya. Mbak Septi pun berhubungan seks dengan laki-laki itu secara bergantian. Dan setelah puas, laki-laki itu lalu membayar uang dengan jumlah banyak karena mereka merasa puas bercinta dengan Mbak Septi. Laki-laki itu merasakan kalau vaginanya itu pun terasa menggugah selera dan menggugah gairah yang sangat tinggi untuk melakukan hubungan dengan Mbak Septi. Dari hasil kerjanya semalam itu, Mbak Septi mendapat uang sangat banyak yang tidak terduga-duga dari sebelumnya. Sehingga Mbak Septi sekarang sudah bisa menghidupi keluarganya dan perlahan-lahan ekonomi keluarganya Mbak Septi ini mulai membaik. Mbak Septi mendapat pelanggan yang tampan dan mapan. Namanya kita sebut saja Mas Daniel. Mas Daniel ini ternyata berprofesi sebagai pengusaha sukses dan sudah menikah sama seperti Mbak Septi. Ternyata Mas Daniel ini telah terpikat oleh Mbak Septi yang berparas cantik dan tubuhnya yang seksi juga. Mas Daniel menyatakan cintanya kepada Mbak Septi kalau Mas Daniel ingin Mbak Septi menjadi pacarnya. Sep, aku sudah berhubungan dengan kamu sudah lama ya, dan aku merasakan nyaman sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Mbak Septi yang juga sudah suka dengan Mas Daniel pun tidak menolak cintanya Mas Daniel. Iya Mas, aku mau jadi pacar kamu, jawab Mbak Septi. Mereka sudah resmi menjalin hubungan pacaran. Setelah berpacaran dengan Mas Daniel, Mbak Septi tidak diperbolehkan lagi oleh Mas Daniel untuk bekerja malam. Karena Mas Daniel sendiri yang akan menghidupi dan memenuhi semua kebutuhannya Mbak Septi apapun itu. Mas Geri, suaminya Mbak Septi, tidak mengetahui kalau Mbak Septi telah mengkhianati Mas Geri. Mbak Septi juga sekarang sudah mulai berubah sikapnya menjadi acuh dengan Mas Geri
dan juga Sasa anaknya. Setiap malam Mbak Septi kemudian terlihat senyum-senyum sendiri menatap layar ponselnya karena dia sedang asik chattingan dengan Mas Daniel, kekasih barunya. Setiap seminggu sekali, Mbak Septi dan juga Mas Daniel pun selalu melakukan hubungan intim di hotel, karena Mas Daniel merasa terpuaskan batinnya ketika berhubungan dengan Mbak Septi. Sedangkan istrinya tidak pernah membuat puas Mas Daniel, gara-gara susuk yang dipasang di vaginanya Mbak Septi itu ternyata membuat Mas Daniel sangat puas dan bergairah ketika berhubungan. Mas Daniel pun tidak segan untuk memberikan uang yang sangat banyak kepada Mbak Septi ya, dengan jumlah yang sangat banyak juga. Sehingga ceritanya Mas Daniel mengajak Mbak Septi untuk ketemuan dengan Mbak Septi di hotel langganannya mereka. "Sep, nanti malam kita ketemuan yuk di hotel tempat biasa kita bertemu." "Iya mas, nanti malam aku akan ke sana," jawab Mbak Septi. Malam hari tiba, Mbak Septi sudah dandan sangat rapi dan cantik. Dia pergi menuju ke hotel dengan taksi online yang sudah dipesan sebelumnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Mbak Septi sampai juga di hotel yang biasa mereka bertemu. Mas Daniel sudah standby menunggu Mbak Septi di depan hotel. "Lama ya mas? Maaf ya, soalnya tadi macet banget." "Iya gak apa-apa kok sayang, ayo kita masuk," jawab Mas Daniel. Mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan hotel yang sudah dipesan oleh Mas Daniel. Di dalam hotelnya Mas Daniel dan juga Mbak Septi langsung melakukan hubungan intim karena hasrat nafsunya Mas Daniel sudah tidak tertahankan lagi untuk berhubungan dengan Mbak Septi. Seketika setelah selesai melakukan hubungan itu, mereka membersihkan tubuhnya. Sebelum pulang, Mas Daniel memberikan uang dalam amplop coklat yang jumlahnya cukup banyak sekali. Di tengah malam Mbak Septi diantarkan pulang oleh Mas Daniel sampai depan rumahnya karena Mbak Septi tahu kalau suaminya sudah tidur, jadi pasti tidak akan dengar kalau Mbak Septi pulang diantar oleh Mas Daniel. Singkat ceritanya sekarang Mbak Septi sudah bisa membangun merenovasi rumahnya. Rumahnya sudah diganti dengan tembok batu bata, bukan lagi dengan bambu. Lantainya juga sudah diganti dengan keramik. Benar-benar sudah berubah kehidupan Mbak Septi dan juga Mas Gary. Meskipun Mas Gary tidak bisa apa-apa, tidak bekerja, hanya seorang pengangguran, dan hanya Mbak Septi saja yang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Jadi Mas Gary meski sudah tahu dia tidak bisa memarahi Mbak Septi ya, karena sekarang itu kan yang bekerja dan memberi nafkah ya Mbak Septi. Tapi sekarang Mas Gary jadi sering direndahkan oleh Mbak Septi. Suatu ketika Mbak Septi dan juga Mas Daniel pergi untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Mereka dinner romantis berdua. Mas Daniel sudah memesankan makanan untuk Mbak Septi. Ternyata Mas Daniel memesankan sate dan makanan yang lainnya. "Ayo dimakan, Chef." "Iya mas," jawab Mbak Septi. Septi pun memakan sate yang ada di tusuk tersebut. Dia tidak ingat kalau pantangan dari memasang susuk adalah tidak boleh memakan sate. Namun dengan lahapnya Mbak Septi menghabiskan semua sate itu. Setelah selesai makan, di mejanya sudah dihidangkan untuk cuci mulut. Ada buah-buahan, salah satunya adalah pisang emas. Mbak Septi lagi-lagi tidak mengingat pantangan yang sudah diberikan oleh Mbah Parmin waktu itu. Setelah selesai makan, seperti biasanya Mas Daniel mengajak Mbak Septi untuk pergi ke hotel langganannya untuk melakukan hubungan intim melepas kerinduan. Malam itu ketika Mas Daniel berhubungan dengan Mbak Septi, Mas Daniel merasa sangat tidak bergairah sama sekali. Merasa ada yang berbeda dengan Mbak Septi, hingga Mas Daniel pun terlihat murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Mas Daniel juga memberikan uang kepada Mbak Septi, tidak banyak seperti biasanya. Singkat ceritanya, sesamanya di rumah Mbak Septi ingin buang air kecil. Saat sedang buang air kecil, Mbak Septi merasa sakit sekali pada vaginanya. Vaginanya itu pun terasa sangat perih sekali. Saat Mbak Septi lihat, betapa terkejutnya dia melihat yang keluar itu tinta dari dalam vaginanya Mbak Septi, yang ukurannya cukup besar. Mbak Septi menjerit melihatnya. Tinta itu jatuh ke lantai kamar mandi dan berjalan. Tidak hanya itu, Mbak Septi juga merasakan sakit pada matanya, sangat perih sekali. Bibirnya juga terasa kram dan sakit. Tiba-tiba saja sesuatu benda terjatuh dari tubuhnya Mbak Septi.
Saat Mbak Septi pegang dan ambil, ternyata itu adalah susuk emas yang waktu itu dipasangnya. Susuk emas itu terlepas dari tubuh bagian mata dan bibirnya Mbak Septi. Mbak Septi tambah terkejut dan terperanjat kaget di dalam ruangan kamar mandi itu. Mbak Septi terus merintih meringis kesakitan yang dirasakannya. Mbak Septi ini menangis terseduh-seduh dan tidak berani untuk keluar dari kamar mandi itu. Tiba-tiba muncul sebuah kepulan asap di dalam kamar mandi. Kepulan asap tebal tersebut Mbak Septi perhatikan terus-menerus, namun lama-kelamaan kepulan asap tebal berwarna putih berubah menjadi wujud sosok yang sangat menyeramkan. Dengan wajah yang menyeramkan, gigi taring keluar dari dalam mulutnya dengan mata yang tajam berwarna merah serta tubuhnya yang kekar gede besar itu berwarna hijau, menatap lekat ke arahnya Mbak Septi. Mbak Septi semakin ketakutan, tubuhnya kaku, gemetaran, keringat mulai bercucuran dari tubuhnya Mbak Septi. Ketika Mbak Septi ingin berteriak, mulutnya terasa terkunci dan tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan. Beberapa saat kemudian sosok tersebut menghilang dengan sendirinya. Mbak Septi pun merasa lega. Mbak Septi langsung bergegas untuk keluar dari dalam kamar mandinya. Dia masuk ke dalam kamarnya lalu berkaca di depan cermin. Betapa syok dan terkejutnya Mbak Septi ketika melihat keadaan wajahnya yang sudah hancur berantakan dan menjadi seperti dulu lagi serta kelihatan tua. Mbak Septi takut kalau nantinya Mas Daniel akan menjauhi Mbak Septi dan tidak mau lagi berhubungan dengan Mbak Septi. Otomatis uang belanjaannya Mbak Septi dari Mas Daniel akan terhenti. Mbak Septi benar-benar terus merintih kesakitan pada bagian mata dan juga bibir serta vaginanya. Keesokan harinya Mas Gary yang melihat Mbak Septi yang berubah menjadi seperti dulu lagi, bahkan lebih tidak karuan. Mas Gary terkejut. Ya ampun Dek, wajah kamu kok lebam seperti itu, kenapa? Gak apa-apa Mas, ini alergi saja kok. Alergi sama krim yang baru aku pakai, ucap Mbak Septi memberi alasan dan sembari menahan rasa sakitnya. Ya sudah, jangan dipakai lagi ya, kata Mas Gary. Singkat ceritanya, Mas Daniel menghubungi Mbak Septi lagi untuk berhubungan intim dengan Mbak Septi di hotel biasanya. Mbak Septi pun datang dan pertama kali Mas Daniel melihat wajahnya Mbak Septi yang sudah berubah tidak seperti dulu lagi, Mas Daniel pun terkejut. Wajah kamu kenapa jadi seperti itu, Sep? Iya mas, mas, soalnya aku salah pakai krim jadi alergi. Oh gitu, jawab Mas Daniel dengan singkat. Mereka pun melakukan hubungan badan seperti biasanya, tapi kali ini Mas Daniel menghentikan secara paksa karena merasa tidak bergairah sama sekali, dan langsung pergi begitu saja dengan meninggalkan uang untuk Mbak Septi. Karena vaginanya Mbak Septi sudah tidak seperti dulu lagi, rasanya Mbak Septi menahan rasa sakitnya Mbak Septi. Mbak Septi ini masih tetap saja berada di dalam hotel. Dia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Akan tetapi Mbak Septi masih terus-terusan merasakan sakit pada vaginanya dan pada mata serta bibirnya. Ketika mengaca di depan cermin kamar mandi, Mbak Septi terus menangis merintih kesakitan. Saat melihat ke arah cermin, tiba-tiba saja Mbak Septi terkejut dengan adanya sosok yang berdiri di belakang tubuhnya Mbak Septi. Dan terlihat di depan cermin hadapan Mbak Septi, sosok itu sama seperti yang Mbak Septi lihat di dalam kamar mandi rumahnya. Seketika Mbak Septi gemetaran, ketakutan, dan merinding bulu kuduknya berdiri. Sosok tersebut mencoba seperti akan menerkam Mbak Septi. Mbak Septi kemudian berusaha pergi menghindar, lari terbirit-birit dari kamar mandi itu dan keluar dari dalam kamar hotel tersebut. Mbak Septi berlari dengan menahan rasa sakit pada vaginanya. Pada akhirnya Mbak Septi ini sampai juga di rumahnya. Dia mencoba untuk tidur namun tidak bisa karena merasa sangat sakit sekali. Pada bagian vaginanya itu benar-benar terasa perih. Ketika sedang merebahkan tubuhnya, Mbak Septi melihat ada bayangan hitam di hadapannya yang melayang. Mbak Septi pun kemudian menutup wajahnya dengan selimutnya. Mbak Septi mencoba berusaha untuk tidur, dan di dalam tidurnya Mbak Septi ini bermimpi sosok tinggi besar berwarna hijau itu datang ke dalam mimpinya Mbak Septi. Dia sangat ketakutan hingga teriak-teriak.
Mas Gary yang ada di sampingnya Mbak Septi itu mendengar teriakan Mbak Septi, lalu mencoba membangunkan Mbak Septi. "Sep, Sep, bangun Sep, kamu kenapa?" ucap Mas Gary sembari menggoyangkan tubuhnya Mbak Septi. Beberapa saat kemudian, Mbak Septi pun terperanjat bangun dengan tubuhnya penuh dengan keringat dan napasnya yang tidak beraturan. Mas Gary pergi ke dapur untuk mengambilkan segelas air putih untuk Mbak Septi. "Ini minum dulu dek, biar tenang dek." Dengan perlahan-lahan, Mbak Septi meneguk air putih itu hingga habis. Singkat ceritanya, keesokan harinya Mbak Septi pergi ke tempat Mbah Parmin sendirian dengan menggunakan sepeda motor barunya. Beberapa jam kemudian Mbak Septi pun sampai di rumahnya Mbah Parmin. Dia memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah Mbah Parmin. "Assalamualaikum," ucap Mbak Septi sembari mengetuk pintu. "Waalaikumsalam, silakan masuk," terdengar sahutan salam dari balik pintu. Mbah Parmin yang membukakan pintu dan terkejut ketika melihat wajahnya Mbak Septi. "Silakan masuk," ucap Mbah Parmin. "Kamu sudah melakukan pantangan, makanya kamu menjadi seperti ini." "Iya Mbak, saya baru ingat kalau saya tidak boleh memakan sate ya Mbak, dan juga pisang emas." "Ya, karena saya lupa saya telah memakan sate dan pisang emas itu," jawab Mbak Septi. "Maka dari itu, saya benar-benar, tolong Mbah, saya mau kembali seperti dulu lagi Mbah. Tolong pasangkan susuknya Mbah." "Bisa, tapi kamu harus melakukan ritual ranjang selama 40 hari. Bagaimana?" ucap Mbah Parmin. Mbak Septi yang tidak mau terlalu lama kehilangan Mas Daniel. Dia akan melakukan apapun karena Mbak Septi sudah sangat mencintai Mas Daniel. "Apa tidak ada cara lain Mbah?" tanya Mbak Septi. "Ada. Kalau kamu mau cepat kaya, kamu bisa melakukan pesugihan menikah dengan genderuwo," ucap Mbak Parmin. Tapi tanpa pikir panjang, Mbak Septi pun menyetujui akan hal itu untuk melakukan pesugihan menikah dengan genderuwo. Saat itu juga Mbak Parmin mulai membakar kemenyan, asapnya mulai mengepul. Mbak Parmin membacakan mantranya di atas kemenyan serta sesajen yang sudah dia siapkan. Mbak Septi yang melihatnya itu pun sangat merinding ketakutan. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan tempat prakteknya Mbah Parmin. Bau bangkai menyeruak ke dalam hidungnya Mbak Septi. Dia sangat bergidik ngeri, bulu tengguknya pun ikut berdiri. Seketika terdapat kepulan asap hitam berada di belakang tubuhnya Mbah Parmin. Kepulan asap hitam tersebut berubah menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Wajahnya seram dengan dua gigi taring yang keluar dari dalam mulutnya, serta tatapan mata yang tajam, merah menyala menghadap ke arahnya Mbak Septi dengan bulu lebat hitam di sekujur tubuhnya sosok genderuwo tersebut. Serta sosok genderuwo itu melihat ke arahnya Mbak Septi sembari tangannya mengelus sebuah benda yang berbentuk panjang seperti tongkat satpam, melekat di bagian bawah perutnya sosok genderuwo tersebut. Mbak Septi yang melihat penampakan itu sangat ketakutan. Tubuhnya gemetaran, tapi meskipun begitu Mbak Septi sudah memilih jalan untuk menikah dengan sosok genderuwo demi mendapatkan harta dari sosok genderuwo tersebut. Lalu Mbah Parmin menceritakan kepada Mbak Septi untuk pergi masuk ke dalam kamarnya Mbah Parmin untuk nantinya melakukan ritual bersetubuh dengan sosok genderuwo itu. Mbak Septi menuruti apa yang dikatakan oleh Mbah Parmin. Dan saat di dalam kamar yang tertutup, Mbak Septi sangat ketakutan karena sosok genderuwo tersebut mencoba untuk mendekati tubuhnya Mbak Septi. Akhirnya sosok genderuwo itu mulai menyetubuhi Mbak Septi. Mbak Septi yang tadinya merasa kesakitan, kini malah menjadi keenakan. Dan seketika wajahnya Mbak Septi yang tadinya penuh dengan luka di matanya dan bibirnya yang lebam itu, seketika sembuh menjadi cantik kembali. Vaginanya Mbak Septi juga sudah tidak lagi terasa sakit. Setelah selesai melakukan ritual dengan sosok genderuwo tersebut, Mbak Septi menghampiri Mbah Parmin. "Ingat, kamu tidak boleh berhubungan badan dengan orang lain kecuali dengan sosok genderuwo itu. Sosok genderuwo itu adalah suamimu," ucap Mbah Parmin. Baik Mbah," jawab Mbak Septi. "Selama 3 hari ini kamu akan didatangi oleh sosok genderuwo dan kamu serta sosok genderuwo itu
harus melakukan persetubuhan selama 3 hari berturut-turut. Ingat kalau kamu melanggar, kamu sendiri yang akan celaka, jelas Pak Parmi. Setelah mengerti semuanya, Mbak Septi pun akhirnya berpamitan pulang kepada Mbah Parmin. Singkat ceritanya, malam harinya Mbak Septi ketika sedang berada di dalam kamarnya, dia mencium aroma bau bangkai dan anjir menyeruak masuk ke dalam hidungnya Mbak Septi. Tidak hanya itu saja, Mbak Septi melihat ada kepulan asap di dalam kamarnya, dan kepulan asap tersebut berubah menjadi sosok genderuwo yang menyeramkan. Sosok genderuwo itu mendekati tubuhnya Mbak Septi untuk melakukan persetubuhan. Sedangkan Mas Gary, suaminya yang berada di samping tidurnya itu pun sudah tertidur pulas. Keesokan harinya ketika Mbak Septi membuka lemari kamar mau membalikan pakaiannya, Mbak Septi terkejut ketika melihat di lemarinya itu terdapat banyak sekali uang yang sudah bertumpukan. Tidak hanya uang saja yang jumlahnya banyak, akan tetapi ada beberapa perhiasan yang selama ini Mbak Septi itu melihatnya dengan jumlah banyak di lemarinya. Wah, jadi kaya raya beneran ya aku. Ternyata dengan bersetubuh dengan genderuwo, aku bisa jadi kaya raya seperti ini, gumam Mbak Septi dalam hati. Dan ketika Mbak Septi sedang duduk bersama dengan anaknya Sasa di depan televisi, Mbak Septi terperanjat kaget ketika melihat ada pesan masuk dari Mas Daniel. Mas Daniel mengajak Mbak Septi untuk ketemuan besok pagi. Dengan semangat, Mbak Septi pun tidak menolak jalannya dari Mas Daniel ini. Mbak Septi sekarang sudah menjadi orang yang kaya raya namun tidak kaya hatinya. Mbak Septi telah mengkhianati Mas Gary dan tidak peduli dengan anaknya. Singkat ceritanya, pagi berikutnya Mbak Septi bersiap-siap untuk pergi ketemuan dengan Mas Daniel. Setelah beberapa hari Mbak Septi sudah tidak pernah bertemu dengan Mas Daniel, Mbak Septi seperti berbunga-bunga, seperti anak muda yang tengah jatuh cinta. Dengan menggunakan mobilnya yang baru dibeli oleh Mbak Septi sendiri, dia mengemudikan mobilnya menuju ke sebuah taman untuk bertemu dengan Mas Daniel. Sesamanya di taman, Mas Daniel terkejut dan terkesima melihat penampilannya Mbak Septi yang sudah seperti dulu lagi. Mas Daniel pun kembali menjalin hubungan lagi dengan Mbak Septi. Dengan derunya angin di taman, mereka bergenggaman tangan dengan mesra, membuat semua mata memandang iri melihatnya. Malam harinya, Mas Daniel pun mengajak Mbak Septi untuk pergi ke hotel yang biasanya. Mas Daniel meminta untuk berhubungan intim seperti biasanya karena sudah lama menahan rasa kerinduannya. Mbak Septi pun akhirnya mengiyakan ajakan dari Mas Daniel. Sesamanya di dalam kamar hotel, Mas Daniel mulai mencumbu Mbak Septi. Ketika akan menuju ke arah yang intim, Mbak Septi menolak, tapi karena hasrat dan bujukan maut dari Mas Daniel, Mbak Septi pun akhirnya luluh dan akhirnya mereka berdua melakukan hubungan itu kembali. Mbak Septi melanggar apa yang sudah dikatakan oleh Mbah Parmin. Mbak Septi telah melakukan hubungan badan dengan orang lain selain dengan sosok genderuwo dan Mas Gary suaminya. Sehingga sosok genderuwo yang mengetahui hal itu pun akhirnya murka. Setelah selesai melakukan hubungan, Mbak Septi pun melihat ada sebuah kepulan asap tebal di hadapannya. Kepulan asap tebal itu tiba-tiba saja berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok genderuwo tersebut dengan wajah yang sangat marah dan murka hendak menerkam tubuhnya Mbak Septi dengan gigi taring yang keluar dari dalam mulutnya dan tatapan kedua matanya yang sangat tajam merah menyala. Mas Daniel terperanjat kaget melihat sosok genderuwo tersebut karena Mas Daniel baru pertama kalinya melihat sosok genderuwo yang sangat-sangat menyeramkan. Dengan perlahan-lahan sosok genderuwo itu pun menghampiri Mas Daniel terlebih dahulu. Sosok itu mencekik serta melempar tubuhnya Mas Daniel hingga terkapar pingsan jatuh di lantai. Setelah itu sosok genderuwo tersebut mencoba untuk mendekati Mbak Septi. Sebelumnya Mbak Septi berusaha untuk kabur, namun entah kenapa pintu kamar tidak bisa dibuka sama sekali. Sosok genderuwo itu semakin mendekati Mbak Septi, hingga lehernya Mbak Septi pun dicekik dengan kuat seperti yang dilakukan kepada Mas Daniel. "Kamu telah melanggar perjanjian, mati kau," ucap sosok genderuwo itu. Mbak Septi pun juga langsung dilemparkan oleh sosok genderuwo itu sampai jatuh di samping tubuhnya Mas Daniel hingga pingsan. Kemudian sosok genderuwo menjatuhkan lemari yang ada di hadapannya Mbak Septi dan Mas Daniel pingsan itu.
Lemari itu menimpa tubuh keduanya hingga kepalanya yang terbentur lemari itu pecah. Beberapa hari kemudian, pihak petugas hotel yang saat itu melewati kamar itu pun ternyata mencium aroma bau bangkai. Lalu pintu didobrak dengan kuat melihat jasadnya Mbak Septi dan Mas Daniel yang berceceran darah di lantai tersebut. Pihak hotel menghubungi keluarganya Mas Gary yang mengetahui hal tersebut begitu sakit hati dan turut prihatin melihat istrinya yang telah berkhianat dan meninggal dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Pihak hotel menduga kematian keduanya itu dikarenakan akan melakukan hubungan di depan lemari sehingga lemari yang terguncang tidak kuat menopang itu ambruk mengenai Mbak Septi dan Mas Daniel. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah seperti ini ya teman-teman. Dan semoga kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bersekutu dengan makhluk gaib ataupun jin. Bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Siapa yang berbuat, dialah yang akan menerima akibatnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian kisah kali ini? Kalian bisa tulis komen kalian di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini. Jangan lupa juga untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Semoga kita dapat mengambil banyak pembelajaran dari kisah ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila artikulasi kurang jelas ataupun narasi saya mungkin terlalu cepat atau bahkan mungkin terlalu lambat. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.